Shalom, salam sejahtera buat adik-adik tingkat 2. Kakak harap kalian dalam keadaan sehat-sehat dan masih dilindungi Tuhan. Dan kakak juga berharap kalian tetap berada di rumah, karena pada zaman sekarang ini kita masih tetap berada di dalam wabah virus corona. Jadi kakak harap kalian tidak melakukan namanya perkumpulan ataupun keluar rumah untuk bertemu ataupun melakukan suatu kegiatan yang bisa membuat banyak orang berkumpul. Nah, untuk itu sebelum kita memulai ataupun memasuki PA kita, kakak harap kalian sudah mempersiapkan hati, pikiran dan jiwa kalian untuk bisa mengikuti ibadah ini secara baik dan menyerahkan segala hatinya agar dalam peribadahan ini adik-adik tetap berkonsen ataupun tetap fokus dalam PA ini. Nah, sebelum kita memasuki PA ini, kita akan bersatu di dalam doa. Allah yang baik, Allah yang berkuasa di atas segalanya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa. Kami dan saya pun yang mewakili Tuhan dalam mengatur jalannya PA ini Tuhan, masih Kau berkati Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami Tuhan dimanapun kami berada, biarlah Engkau yang menjadi perisai kami. Segalanya Tuhan kami serahkan pada kasih-Mu. Biar Engkau yang selalu mengurapi setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Maka pada kesempatan kali ini, bahan yang akan kita bahas itu terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Nah, kakak harap kalian sudah menyediakan Alkitab dan sudah membuka Alkitab untuk kita bahas untuk dalam bahan PA kita kali ini. Nah, kakak ulang yang diambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Kita bersama-sama membacakannya. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Begini firman Tuhan. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan itu benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan dapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini, tema kita dalam PA ini adalah anugerah. Dimana sebelum kakak menjelaskan ataupun mendalami mengenai bahan PA kita kali ini, kakak akan membaca sepintas tentang pengantar dari PA kita kali ini. Nah, pengantarnya seperti ini. Keselamatan datang melalui anugerah. Anugerah atau kasih karunia adalah suatu pemberian dari Allah. Ada dalam Alkitab, Allah mengasihi kalian, itu sebabnya Ia menyelamatkan kalian. Karena kalian percaya kepada Yesus, keselamatan kalian itu bukanlah hasil usaha sendiri, itu adalah anugerah Allah. Jadi, tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan dirinya mengenai hal itu. Nah, itu yang menjadi pengantar kita pada saat ini. Nah, pada bahan kita saat ini yang bertemakan tentang anugerah. Anugerah itu merupakan pemberian Tuhan yang kepada manusia untuk menyelamatkan manusia dari namanya dosa. Nah, dan manusia itu memperoleh namanya keselamatan. Nah, pada bacaan kita di bahan Alkitab kita ini, Tuhan memberikan ataupun menjelaskan
kepada kita manusia, bahwa orang yang berdosa sekalipun dipakai Tuhan dalam memberitakan firman-Nya, dipakai menjadi pelayan Tuhan. Nah, untuk konteks kita pada masa sekarang ini, orang yang berdosa, yang membuat kesalahan, jangan beranggapan bahwasanya mereka itu adalah penghuni neraka. Nah, mana tahu, dan Tuhan bisa memakai mereka untuk memberitakan firman Tuhan. Bisa mereka diberikan pencerahan dan mereka dibentuk bertobat dan menjadi pemberita firman Tuhan. Nah, seperti contoh di konteks tokoh di Alkitab, si Saulus. Nah, Saulus merupakan orang yang paling tidak menyukai orang-orang pengikut Kristus. Nah, dia membunuh, mengejar-ngejar, dan bahkan menghancurkan gitu orang-orang yang mengikut Kristus atau menyembah Kristus. Tetapi setelah dia mendapat pencerahan, dia menjadi seorang yang pelayan Tuhan yang setia, yang taat kepada Tuhan, yang sampai sekarang kita tahu bahwasanya dia merupakan pemberita firman Tuhan yang sangat dalam pemberitaannya itu sangatlah pesat, pemberitaannya itu diterima orang, dan dia adalah seorang penulis Alkitab gitu kan. Dia sesudah dia mendapatkan pencerahan dan sudah menjadi pelayan Tuhan, barulah namanya diganti menjadi Paulus. Nah, pada konteks sekarang ini, jikalau kita melihat orang yang melakukan kesalahan seperti narkoba, mencuri, merampok, ataupun berbohong, ya kan, itu kayak kejahatan yang sering kita lakukan, berbohong gitu ya kan. Jangan langsung menjudge mereka gitu. Mereka adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menjadi penghuni neraka gitu ya kan. Belum tentu di dalam diri mereka Tuhan membentuk di masa depan mereka menjadi seorang pelayan Tuhan. Nah, kita sebagai yang sudah mengenal pelayanan Tuhan itu, sudah menerima Tuhan dan sudah mengakui bahwasanya kita ini adalah murid-murid Yesus. Nah, kita jangan membuat jarak di antara kita dengan mereka, tetapi kita membawa mereka mengenal Tuhan, berbalik mengenal Tuhan dan menerima Tuhan itu dan menggenapi firman Tuhan itu. Nah, itu yang menjadi tugas kita seorang pelayan yang sudah dipilih Tuhan gitu. Kita juga memiliki masa lalu yang mungkin melakukan kejahatan, berbohong, bahkan ada gitu yang teman-teman kita yang sudah menjadi sekolah di STT yang dulunya mabuk-mabukan, melakukan kejahatan, nah berbalik dan kuliah di STT dan dibentuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, dan dari situlah dari bahan Alkitab kita ini dijelaskan bahwasanya Tuhan itu memiliki karya di dalam diri seseorang. Bahkan mungkin dari kecilnya orang ini jahat, Tuhan membentuknya itu di masa dewasanya menjadi orang yang baik. Nah, jangan menganggap orang lain itu yang melakukan kejahatan itu selamanya akan jahat, karena bahkan ada orang jahat sekalipun taat akan Tuhan, taat beribadah. Nah, tapi dia mungkin memang melakukan kejahatan. Nah, untuk itu kakak menekankan di dalam bahan Alkitab kita saat ini bahwasanya kita sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan menjadi pelayan Tuhan, yang sudah dibentuk di STT, diharapkan menjadi pembawa damai kepada orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan, yang sering melakukan kejahatan, yang memiliki dosa. Semua orang memiliki dosa, namun orang yang selalu membuat kesalahan dan dosa dalam kehidupannya gitu, kita harus membawa mereka, kita harus melakukan komunikasi, pendekatan. Jangan kita malah menjauhi mereka, menjudge mereka. Kita harus mengajak mereka, memberikan motivasi, memberikan bacaan-bacaan tentang Alkitab yang membuat mereka sadar bahwasanya mereka itu sudah di luar dari jalan Tuhan. Itu yang menjadi tekad kita di dalam PA ini, agar kita pelayan-pelayan yang terpilih ini membawa mereka yang sudah jauh dari jalan Tuhan kembali mengenal Tuhan. Nah, kakak harap adik-adik tingkat 2 dapat merenungi dan dapat melakukan bahwasanya kita ini di STT itu bukan karena kesengajaan, karena itu udah memang jalan Tuhan. Kita sudah dipilih dan dibentuk Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan yang membawa mereka yang tidak mengenal Tuhan, yang melakukan kejahatan, untuk kembali mengenal Tuhan. Nah, tanamkan di hati kita bahwasanya kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan yang dulunya berdosa dan sekarang sudah dibentuk menjadi seorang pelayan yang setia dan yang taat. Nah, itulah yang menjadi bahan renungan kita
pada saat ini di dalam PA yang kakak bawa ini. Nah, kakak harap bisa kalian renungkan, bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian mengenai bahan yang kita pelajari pada PA ini. Sampai di sinilah pertemuan kita kali ini dalam PA kita. Kakak harap kalian tetap menjaga kesehatan agar kita terlindungi dari virus corona dan tidak melakukan komunikasi atau perkumpulan agar memutuskan rantai penyebaran virus corona. Nah, untuk itu kakak harap dari bahan PA kita ini adik-adik bisa mendapat sedikit pengetahuan ataupun dapat membentuk iman adik-adik dari PA kita ini. Untuk itu kita akan menutup PA kita ini dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Segala kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa. Kami sudah di penghujung PA kami Tuhan. Kiranya apa yang kami dapat dari PA ini Tuhan dapat kami aplikasikan. Bentuklah kami menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia akan Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, kiranya Engkau yang menghapuskan segala dosa yang kami perbuat. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat. Amin. Shalom.